might as well take a chance on doing what you love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Tianegro, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga, jurusan Keperawatan, Universitas Negeri Malang. Saya akan menampilkan PPL ketiga tentang prosedur latihan nafas dalam dan batuk efektif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi Bu Den. Nah, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran KDTK kelas 12 untuk hari ini. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semuanya sehat? Alhamdulillah. Dan Bu Deni sudah mengeser PowerPoint, video, dan LKPD di aplikasi kelasku. Ini absen terlebih dahulu. Ini ada 12 siswa. Coba Bu Deni absen satu-satu. Yang pertama, Aisyah Fatihah sudah hadir? Hadir. Ya. Yang terakhir, Veronica Adelia. Hadir Bu. Baik, alhamdulillah 13 orang termasuk Bu Deni sudah hadir semuanya. Dan ini kita masih pembelajaran daring. Tolong anak-anak ya, meskipun kita masih dalam keadaan pandemi, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, semangat? Halo? Ya, Pada minggu lalu kita belajar tentang materi apa ya? Kalau ada yang masih ingat? batuk efektif Bu. Ya, betul, batuk efektif. Nah, batuk efektif itu tekniknya ada berapa ya? Ada 2 Bu. Ada 2. Kita akan mempelajari tentang prosedur latihan nafas dalam dan batuk efektif ya. Materinya sesuai dengan yang kemarin Bu Deni share kemarin. Nanti Bu Deni akan mereview kembali untuk materi yang sudah Bu Deni share ke kalian lewat WA group ya, ataupun aplikasi kelasku. Setelah kita review ulang materi tersebut ya yang sudah Bu Deni berikan, kita akan mengerjakan LKPD yang dikerjakan secara kelompok. Setelah mengerjakan tersebut, kemudian nanti dipresentasikan. Setelah presentasi, nanti anak-anak ada yang perwakilan untuk memberikan contoh dari prosedur yang sudah kamu kerjakan. Jadi lewat tatap maya seperti ini, nanti ada yang menjadi perawat dan ada yang menjadi pasien. Untuk mengerjakan soal evaluasi ya secara asinkron berada di luar pembelajaran ini untuk mengetahui kemampuan kalian sudah paham belum dengan materi pelajaran. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang prosedur pertolongan nafas dalam dan batuk efektif ya. Yang pertama, di materi ini kompetensi dasarnya yang akan kita bahas yaitu menerapkan pertolongan latihan napas dalam dan batuk efektif dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis prosedur pertolongan latihan napas dalam dan batuk efektif. Dan tujuannya adalah setelah mengamati slide PowerPoint dan handout secara mandiri dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis prosedur pertolongan latihan napas dalam dan batuk efektif dengan teliti. Akan dibaca ada artikel dari merdeka.com. Nah, kira-kira dari berita tersebut menurut anak-anak, Aming meninggal karena apa ya?
Ada yang bisa jawab? Halo? Saya Bu, Iya, silahkan. Amin meninggal setelah sesak napas Bu. Aming meninggal setelah sesak nafas, benar. Terus ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu Deni. Iya, silahkan. Benar Ibu kata Aisyah tadi, Aming meninggal setelah sesak nafas dan ibunya Aming memastikan bahwa Aming meninggal bukan karena COVID-19 Ibu. Oke, betul sekali. Berarti udah membaca ya dengan cermat ya, itu dari berita tempat. Maka kita akan belajar lebih dalam bagaimana cara melakukan prosedur latihan nafas dalam dengan tepat dan batuk efektif dengan tepat. Begitu. Nah, sekarang kita akan menyimak bareng-bareng bagaimana prosedur untuk melakukan latihan napas dalam dan batuk efektif ya. Tolong anak-anak diperhatikan video ini ya. Kemudian nanti dipahami secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadira Rusina. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, batukkan. Saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita analisis bareng-bareng. Si perawat itu tadi dia melakukan tahap tindakan keperawatan apa saja. Silahkan siapa yang mau menjawab? Silahkan Pertama, tahap prainteraksi, Ya. orientasi, tahap hujan, dan tahap terminasi, Bu. Oke, betul sekali. Kira-kira apa yang perlu dikoreksi? Coba. Siapa yang mau menjawab? Saya Iya, Putri. Silahkan. sampaikan prosedur kerja tadi malah tertawa duluan, Bu. Oh iya, grogi mungkin ya. Ya, tepat sekali. Analisis kalian sudah mulai kelihatan ya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya. LKPD yang sudah Bu Deni share di WA Group akan dikerjakan secara berkelompok. Diskusi seperti ini yang sudah Bu Deni bagikan ini. Nanti ada yang menjadi presentator, moderator, kemudian ada yang menjadi perawat dan pasien. Nanti secara virtual ya akan memberikan arahan kepada pasiennya bagaimana cara melakukan tindakan sesuai dengan kasus yang kamu dapatkan. Tuh. Nah, silahkan kerjakan. Akan Bu Deni berikan waktu 10 menit. Selanjutnya Ibu akan silahkan dikerjakan sambil Bu Deni jelaskan dari LKPD-nya. Kemudian masing-masing kelompok silahkan mengerjakan data subjektif, data objektif. Sudah? Sudah Bu Deni. Oke, silahkan kelompok 1 untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Kepada Mbak Aisyah, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengelompokan data subjektif, mengeluh mudah terengah-engah setelah berjalan kaki 10 menit. Kemudian, presentasi dari kelompok kami apabila ada salah kata mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah benar ini dengan Mbak Eri? Iya, Mbak Eri, nanti tarik napas dalam melalui hidung dengan mulut ditutup hingga 3 hitungan. Saya beri aba-aba ya. Alhamdulillah, itu tadi cara latihan napas dalam. Dapat dilakukan sesering mungkin agar oksigen dapat masuk ke tubuh dengan maksimal. Jadi rileks, Mbak. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin tanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya pada kelompok 1. Dari kasusnya tadi, suara nafas pasien terdengar wheezing. Apa itu, Mbak? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Adelia. Wheezing itu menging, Mbak. Bagaimana Mbak Adel dengan jawabannya? Sudah jelas?
Baik teman-teman, berdasarkan kasus tersebut dapat kami simpulkan bahwa pasien tersebut memiliki diagnosis perawatan, pola nafas tidak efektif, dan tindakan yang dilakukan yaitu melatih nafas dalam forced lips breathing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan pada temannya yang sudah presentasi dan menjadi perawat dan pasien. Bagus sekali. Yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Lanjutkan intervensi. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa yang Anda lakukan jika pasien belum mampu mengeluarkan dahak? Saya akan berusaha menjawab pertanyaan Mbak Lila. Jika pasien belum mampu mengeluarkan dahak, maka koreksi cara melakukan prosedur batuk efektif. Terima kasih teman-teman. Berdasarkan hasil diskusi kami dapat kami simpulkan bahwa diagnosa keperawatan yang demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok 2. Bagus sekali untuk menyampaikan dari hasil presentasinya. Sekarang dilanjutkan dari kelompok 3. Silakan dibuka. Mewakili teman-teman dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nyonya C umur 30 analisis. Bersihan napas dalam napas teratasi sebagian. Planning lanjutan intervensi. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika pasien berat tersebut merasa kesulitan melakukan tindakan sesuai arahan, apa yang Anda lakukan sebagai perawat? Saya akan menjawab pertanyaannya. Jika pasien kesulitan melakukan tindakan tersebut, maka keluarga diminta mendampingi pasien selama melakukan tindakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dapat kami simpulkan bahwa diagnosa keperawatan yang tepat untuk pasien bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sputum dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan pada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan presentasi dari kelompok 1, 2, 3. Kira ada anak-anak yang dapat menyimpulkan materi pada hari ini? Siapa? Silahkan. Saya Bu, Ya, menyimpulkan ya. oke. Menurut saya, latihan napas dalam dan batuk efektif harus dilakukan dengan tepat agar tujuan yang diinginkan dengan maksimal. Ya, tepat sekali. Jadi harus melakukan SOP dengan tepat, tidak cepat-cepat dalam melakukan arahannya sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Bagus sekali, semua anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran hari. Nanti setelah pelajaran pada hari ini, anak-anak akan Ibu minta untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di aplikasi kelasku. Ada 5 soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan setelah Meet ini berlangsung. Depan, insya Allah kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu pemasangan buli-buli panas dan kirbat es. Untuk materi selanjutnya, anak-anak Ibu minta untuk mencari ilmu-ilmunya, mencari materi-materinya, bisa dari internet, dari buku, ya, manfaatkan internet untuk pengetahuan. Sekarang untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan ditutup, Mbak Lila. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Mbak Lila, pada hari ini kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dan prosedur 5M. Sudah ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.